Katakan padaku, apakah dia masih punya otak? Dia tidak tahu bahwa Jack Ma akan menjadi musuh pertamanya. Apakah itu juga akan menjadi bencana bagi keluarga Xiao saya? Xiao Yiqiu menghibur, ayah, jangan khawatir, aku akan membujuk Long Xuan dengan baik. Hai. Xiao Yunfeng menghela nafas dan berkata, jika kamu ingin menjadi ayah seumur hidupmu, bagaimana kamu bisa memberikan anak yang tidak berguna seperti itu? Xiao Yiqiu tidak mengatakan apa-apa. Berbicara tentang adikmu, itu bahkan lebih keterlaluan. Jack Ma telah menyatakan perang dengan keluarga Xiao saya, tapi gadis ini telah berulang kali mengatakan hal-hal baik tentang Jack Ma. Itu benar-benar tidak membuat saya khawatir, kata Xiao Yunfeng sedih. Xiao Yiqiu mendengar kata-kata itu dan berkata, ayah, Yi Fan, bagaimanapun juga, dia masih anak-anak. Dia tidak dapat memahami keseriusan tempat ini, tetapi dia dapat memahaminya. Xiao Yunfeng menghela nafas pelan. Melihat ayahnya mendesah terus-menerus, dan melihat helaian rambut putih di pelipisnya, Xiao Yiqiu merasa sedikit tertekan, dan berkata, ayah, jangan khawatir, bahkan jika Long Xuan dan Yi Fan tidak sopan, masih ada seorang putri. Lagi pula, ada seorang putri. Sekarang, Jack Ma ini, dia tidak bisa membuat gelombang besar. Xiao Yunfeng memandang putrinya, mengangguk, dan berkata, Yiqiu, bagaimanapun juga Long Xuan akan menjadi saudaramu, dan dia akan menjadi pewaris keluarga Xiao. Kamu harus banyak membantunya. Ayah, jangan khawatir. Xiao Yiqiu mengangguk. Iya. Kamu pergi. Baik. Xiao Yiqiu memutar tubuhnya yang montok dan anggun dan meninggalkan ruangan. Begitu dia meninggalkan ruangan, cahaya terang melintas di matanya. Kamu Jack, kamu seharusnya tidak muncul. Xiao Yiqiu menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Xiao Yiqiu melihat saudara perempuannya Xiao Yifan datang. Dia segera menghentikan Xiao Yifan, Yifan, kemarilah. Ah! Kakak, kapan kamu datang? Xiao Yifan melihat wajah kakaknya yang cantik dan bergerak, sedikit berubah, dan buru-buru bertanya. Tidak butuh waktu lama. Xiao Yiqiu berkata dengan dingin. Dalam keluarga Xiao, ketakutan pertama Xiao Yifan adalah ayahnya, dan ketakutan kedua adalah saudara perempuannya. Ayahnya agung dan mendominasi, dan saudara perempuannya hampir merupakan replika ayah. Xiao Yifan berjalan di depan adiknya dengan sebuah janji. Mata tajam Xiao Yiqiu menatap adiknya dan berkata, Yifan, aku mendengar ayah berkata bahwa kamu dan Jack Ma sangat dekat. Ekspresi Xiao Yifan menunjukkan tatapan aneh, dan dia buru-buru menyangkalnya, kakak, aku tidak terlalu dekat dengan Ye. Jack. Melihat kata-kata Yifan berkedip-kedip dengan hati nurani yang bersalah, Xiao Yiqiu berkata dengan tegas, Yifan, tahukah kamu? Kamu tidak akan berbohong sama sekali. Kakak, aku benar-benar tidak terlalu dekat dengan Jack Ma. Aku akui bahwa aku memiliki kesan yang baik tentang dia, tapi dia sangat menolakku, jadi. Xiao Yifan menghela nafas pelan ketika dia mengatakan ini. Melihat penampilan Xiao Yifan yang penuh penyesalan, Xiao Yiqiu berkata dengan sungguh-sungguh, Yifan, aku peringatkan kamu, Jack Ma adalah putra terlantar dan musuh keluarga Xiao kita. Kamu tidak boleh mendekatinya lagi di masa depan, mengerti? Kakak, kamu dan ayah selalu mengatakan bahwa Jack Ma adalah musuh keluarga Xiao kami. Saya ingin bertanya, siapa yang menyebabkan musuh ini? Bukankah itu disebabkan oleh kakek dan ayah? Xiao Yifan sedikit kesal, memelototi adiknya dan berkata, terjebak. Xiao Yiqiu membeku sesaat ketika mendengar kata-kata Xiao Yifan, lalu wajahnya berubah pucat, dan dia menamparkan wajah adiknya. Kemudian, teriakan marah Xiao Yiqiu terdengar, kamu gadis bajingan, apa yang kamu katakan? Xiao Yifan menutupi wajahnya, menatap kakak perempuannya dengan pantang menyerah dan berkata, kakak, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Paman kedua, dia memberikan kontribusi besar bagi negara, tetapi dianiaya sebagai pengkhianat. Kemudian, di keluarga kami, untuk menghapus hubungan, paman kedua dan bibi kedua diusir dari rumah. Bibi kedua yang malang, menggendong bayi yang dibedong, meninggal di es dan salju. Saya ingin bertanya, siapa yang menyebabkan semua ini? Kata-kata Xiao Yifan seperti pisau, menusuk hati Xiao Yiqiu.
Wajah Xiao Yiqiu berubah pucat pasi, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menariknya ke wajah Xiao Yifan lagi. Xiao Yifan menatap Xiao Yiqiu dengan keras kepala, tanpa menyerah. Tepat ketika tangan Xiao Yiqiu hendak ditarik ke wajah Xiao Yifan lagi, pergelangan tangannya dicengkeram oleh sebuah tangan. Tangan Xiao Yiqiu membeku. Dia buru-buru melihat orang yang meraih pergelangan tangannya, ternyata itu adalah adiknya, Xiao Longxuan. Kakak, jangan berkelahi. Xiao Longxuan memandang Xiao Yiqiu dan berkata, Longxuan, aku akan bertanya padamu, hanya berdasarkan apa yang dikatakan Yifan barusan, haruskah kamu bertarung? Xiao Yiqiu bertanya pada Xiao Longxuan. Xiao Longxuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata, kakak, bagaimanapun, adik perempuanku masih muda, dia masih tidak mengerti manfaatnya, tolong maafkan dia. Maafkan dia. Ada seringai di wajah Xiao Yiqiu, matanya tertuju pada Xiao Longxuan dan berkata, Longxuan, ayah berkata bahwa kamu bimbang dan pengecut, saya pikir itu tidak buruk sama sekali. Gadis ini, dia mengucapkan kata-kata itu, kamu ingin aku memaafkannya. Apakah Anda hanya ingin menunggu sampai Jack Ma menghancurkan keluarga kami sebelum Anda bangun? Wajah Xiao Longxuan menjadi rumit ketika dia mendengar kata-kata itu, bibirnya berkedut, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi Xiao Yifan berteriak dengan marah, kakak, jangan lupa, kami menghancurkan rumah Jack Ma. Kamu gadis bau. Xiao Yiqiu sangat marah ketika mendengar kata-kata Xiao Yifan sehingga dia mengangkat tangannya untuk memukul adiknya lagi. Xiao Longxuan segera berdiri di depan Xiao Yifan dan berkata, kakak, berhenti berkelahi. Xiao Yiqiu menghentikan tangannya, menatap saudara laki-laki dan perempuannya, dan tertawa dalam kemarahan. Longxuan, Yifan, aku sangat kecewa padamu. Ayah benar, jika keluarga Xiao mengandalkanmu, aku khawatir itu akan berakhir. Setelah Xiao Yifan mengatakan ini, dia pergi dengan marah. Melihat punggung adiknya pergi, Xiao Longxuan tampak rumit. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Xiao Yifan, matanya penuh ketegasan. Ditatap oleh tatapan tajam Xiao Yifan, jantung Xiao Yifan berdetak kencang, dan berkata dengan lemah, saudaraku, ada apa? Yifan, jangan katakan hal seperti itu lagi di masa depan, mengerti? Terutama tidak di depan ayah dan saudara perempuan. Xiao Longxuan memperingatkan dengan suara yang dalam. Tapi, saudaraku, aku benar. Memang benar kami minta maaf untuk paman kedua dan yang lainnya. Untuk diam. Xiao Longxuan tidak menunggu saudara perempuannya selesai, wajahnya dingin, dan dia berteriak dengan marah, Yifan, di keluarga ini, jangan katakan kata-kata seperti itu lagi, jika tidak, ayah dan saudara perempuannya akan marah, dan tidak akan ada yang bisa melindungimu. Dimarahi oleh Xiao Longxuan dengan sangat keras, Xiao Yifan sangat sedih, air mata mengalir di matanya, dan dia berkata, saudaraku, tidak bisakah kita benar-benar berdamai dengan sepupu Jack? Biarkan dia kembali ke keluarga dan menjadi keluarga. Xiao Longxuan tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu, dia geli dengan kepolosan saudara perempuannya. Namun, dia merenung sejenak dan berkata, Yifan, meskipun idemu naif, aku dapat memberitahumu bahwa keinginanmu mungkin menjadi kenyataan. Apakah mungkin untuk mencapai? Ketika Xiao Yifan mendengar kata-kata itu, sebuah kejutan muncul di wajahnya, dan dia menatap Xiao Longxuan dengan erat dan berkata, saudaraku, apakah kamu mengatakan bahwa kita dapat berdamai dengan sepupu Jack dan menjadi sebuah keluarga? Xiao Longxuan mengangguk ringan dan berkata, ya, itu mungkin. Namun, ayah dan saudara perempuan, mereka penuh permusuhan terhadap Jack Ma, dan mereka memiliki sikap membunuh sepupu Jack, bagaimana ini mungkin? Xiao Yifan bertanya dengan bingung. Xiao Longxuan bergumam penuh arti, ini membutuhkan kesempatan. Peluang. Peluang apa? Xiao Yifan buru-buru bertanya. Xiao Longxuan tidak melanjutkan, tetapi berkata, oke, Yifan, ingat peringatanku, di rumah ini di masa depan, jangan ucapkan kata-kata itu lagi, mengerti? Jernih. Xiao Yifan berkata dengan sibuk. Yah, kakak punya sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Xiao Longxuan mengangguk ringan dan melangkah pergi. Melihat kepergian Xiao Longxuan,
Xiao Yifan selalu merasa bahwa saudara kedua ini tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami. Namun, keraguan segera muncul di benak Xiao Yifan. Melalui obrolannya dengan saudara laki-laki kedua barusan, dia bisa merasakan bahwa saudara laki-laki kedua tampaknya tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Jack Ma. Terlebih lagi, ketika dia mengucapkan kata-kata naif itu dan mengatakan bahwa dia ingin berdamai dengan Jack Ma dan membiarkannya pulang dan menjadi sebuah keluarga. Kakak kedua tidak menunjukkan banyak penolakan, dia bahkan mengatakan, itu mungkin. Ini membuat Xiao Yifan bingung. Menurut alasannya, saudara laki-laki kedua seharusnya tidak memiliki sikap, niat baik, terhadap Jack Ma, tetapi mengapa saudara laki-laki kedua memiliki sikap seperti itu? Mungkinkah saudara kedua juga ingin berdamai dengan Jack Ma? Xiao Yifan berpikir liar, dan dia tidak bisa melihat melalui saudara kedua. Dikatakan bahwa Xiao Longxuan meninggalkan rumah Xiao, mengendarai mobil Audi biasa, dan berjalan lurus ke satu arah. Hari mulai gelap. Jack Ma mengikuti pramugari cantik Xiao Yu ke kamar sewaannya. Begitu dia tiba di kediaman Xiao Yu tersenyum manis pada Jack Ma dan berkata, Dokter Ma, saya akan pergi ke kamar dan berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, saya akan memasak lagi. Oke. Jack Ma mengangguk dan tersenyum. Pramugari cantik Xiao Yu langsung kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Jack Ma sedang duduk di sofa di ruang tamu, sedikit bosan. Setelah beberapa saat, Xiao Yu mengenakan pakaian rumahnya, berjalan keluar kamar, dan tersenyum pada Jack Ma, Dokter Ma, saya pergi ke dapur untuk memasak, jadi Anda bisa duduk di ruang tamu dan menonton TV. Yah, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jack Ma bertanya sambil tersenyum. Oh, tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, lalu masuk ke dapur dan mulai memasak. Jack Ma bosan, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan memulai video pendek. Xiao Yu, yang sedang memotong sayuran di dapur, bergumam dalam hatinya, dikatakan bahwa jika Anda ingin mengikat hati seorang pria, Anda harus mengikat perut pria itu. Saya harus memasak beberapa hidangan dan membiarkan Dokter Ma mencicipinya, hihi. Aduh. Tepat ketika Xiao Yu sedang berpikir dengan gembira, pisau dapur memotong jarinya, dan dia segera memanggil. Jack Ma, yang sedang menonton video pendek di ruang tamu, terkejut, mendengar tangisan Xiao Yu, dia bergegas ke dapur dan buru-buru bertanya, ada apa? Xiao Yu buru-buru mengangkat jarinya dan berkata dengan keluhan, Dokter Ma, saya. Tidak apa-apa, saya hanya memotong jari saya. Biarkan aku melihat apakah itu serius atau tidak. Jack Ma buru-buru berjalan ke sisi Xiao Yu dan meraih tangannya. Ketika Jack Ma meraih tangannya, wajah Xiao Yu memerah. Jack Ma tidak peduli dengan detail ini, dan berkata, tidak apa-apa, itu hanya lubang kecil. Apakah Anda memiliki band-aid di rumah? Tempelkan saja. Memiliki. Di mana? Jack Ma berkata dengan tergesa-gesa. Di laci kedua dari kiri lemari di luar, kata Xiao Yu. Oke, aku akan mendapatkannya. Karena itu, Jack Ma bergegas mengambilnya. Melihat Jack Ma peduli padanya, hati Xiao Yu manis, dan dia sangat menikmati perasaan ini. Tapi saat Jack Ma meninggalkan dapur, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya memerah, dan dia berteriak, sudah berakhir, biarkan Dokter Ma melihat benda itu, betapa malunya. Dia buru-buru berlari keluar dari dapur untuk menghentikan Jack Ma, tetapi begitu dia keluar dari dapur, dia melihat Jack Ma melihat barang-barang di laci dengan wajah aneh, wajahnya langsung memerah seperti kain merah besar. Xiao Yu sangat malu sehingga dia tersipu dan berlari kembali ke dapur. Untuk mendapatkan band-aid untuk Xiao Yu, Jack Ma pergi ke ruang tamu seperti yang dikatakan Xiao Yu, dan membuka laci kedua di sebelah kiri. Ketika dia membuka laci, dia melihat sesuatu di dalamnya. Melihat hal itu, dia terlihat sangat aneh. Benda itu, kecil dan indah, persis seperti yang digunakan para gadis. Mainan kecil, masih berwarna merah muda. Jack Ma juga sedikit malu ketika dia melihat mainan kecil itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan memecahkan rahasia Xiao Yu secara tiba-tiba. Sebagai seorang gadis, Xiao Yu tidak punya pacar, jadi itu normal untuk memiliki hal kecil seperti itu. Jack Ma mencoba yang terbaik untuk mengatur ekspresinya,
mengambil band-aid di sebelahnya, dan kembali ke dapur dengan tenang. Di dapur, wajah Xiao Yu memerah, malu, jantungnya berdebar, dan dia bergumam, apa yang akan Dokter Ma pikirkan tentang saya ketika dia melihat benda itu? Sayang sekali. Itu benar, hati Xiao Yu sangat rumit saat ini. Dia benar-benar takut Jack Ma akan merasa bahwa dia adalah wanita yang penuh semangat ketika dia melihat rahasianya. Pada saat ini, Jack Ma masuk. Sejujurnya, Jack Ma juga sangat malu, dia secara tidak sengaja melihat rahasia Xiao Yu, yang membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapi Xiao Yu. Ketika dia masuk, Xiao Yu tidak berani menatapnya, dia takut Jack Ma akan mengolok-oloknya atau sesuatu, yang membuatnya ingin masuk ke celah-celah di tanah. Namun, begitu Jack Ma masuk, dia berkata dengan ekspresi normal, "Ben-aid, aku membawanya." Oh. Xiao Yu menjawab dengan lemah, wajahnya masih memerah. Baiklah, biarkan aku mempostingnya untukmu. Oh. Kemudian, Jack Ma merobek stiker dan membantu Xiao Yu meletakkannya di jarinya. Setelah menempelkan band-aid, Jack Ma berkata, "Xiao Yu, pergi ke ruang tamu dan istirahat, aku akan memasak." Ah, apa yang memalukan? Kamu seorang tamu. Xiao Yu buru-buru berkata. Oh, tidak apa-apa, jarimu patah, kamu tidak bisa membuatnya basah, biarkan aku yang melakukannya. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Kemudian, pergi-pergi. Itu, baiklah. Xiao Yu harus meninggalkan dapur, tetapi ketika dia meninggalkan dapur, dia berbisik di dalam hatinya, apakah Dokter Ma tidak melihat benda itu? Atau apakah Xiaolan mengambilnya, dan itu tidak ada di dalam? Xiao Yu bergumam, buru-buru berlari ke lemari, membuka laci, dan mainan merah muda itu ada di dalam. Xiao Yu tersipu, dan buru-buru mengeluarkan benda itu dan mengirimkannya kembali ke kamarnya. Kembali ke kamar, dia mengerti. Jack Ma pasti telah melihat ini, dia hanya tidak mengatakannya. Setelah semua, itu benar-benar memalukan. Xiao Yu menyembunyikan benda itu dan bergumam diam-diam, "Dokter Ma, maukah kamu meremehkanku? Aku benar-benar menggunakan benda semacam ini. Sebenarnya, aku seharusnya menjelaskan bahwa benda ini milik Xiaolan." Xiao Yu bahkan berniat menyalahkan teman sekamarnya Xiaolan. Tapi itu akan terlalu banyak dari telinga tuli. Ditemukan oleh Jack Ma. Rahasia kecil, dia sebenarnya memiliki perasaan aneh yang tak terkatakan tentang dirinya. Dia menyentuh pipinya yang panas dan berkata, "Lupakan saja, lihat saja apakah Dokter Ma melihatnya." 40 menit kemudian, Jack Ma menggoreng beberapa hidangan dan membawanya keluar. "Xiao Yu, ayo makan." Jack Ma memanggil Xiao Yu. Xiao Yu menjawab dan berjalan keluar ruangan. Begitu dia keluar, dia masih tidak berani menatap Jack Ma. Lagi pula, dia belum keluar dari rasa malu itu. Melihat Xiao Yu seperti ini, Jack Ma tidak menyebutkan bahwa dia melihat benda itu. Bagaimanapun juga, dia juga merasa sedikit malu. "Xiao Yu, datang dan cicipi kerajinanku." Jack Ma tersenyum pada Xiao Yu. "Oke." Xiao Yu tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Dokter Ma, apakah Anda minum? Saya masih punya anggur merah di rumah, bagaimana kalau kita membeli 2 gelas?" Sama seperti Jack Ma ingin menolak, Xiao Yu berkata, "Minumlah, aku akan mendapatkannya." Dengan mengatakan itu, Xiao Yu pergi untuk mengambil anggur dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, Xiao Yu kembali dengan sebotol anggur merah, dan Jack Ma bertanya, "Ngomong-ngomong, kapan teman sekamarmu akan kembali?" Xiao Yu buru-buru berkata, "Jangan khawatir tentang dia, dia akan berkencan malam ini dan tidak akan kembali." Oh. Jack Ma mengangguk. Xiao Yu membuka anggur merah dengan pembuka botol, menuangkan segelas untuk Jack Ma, dan kemudian menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. "Dokter Ma, senang bertemu dengan Anda, saya menghormati Anda." Xiao Yu mengambil gelas anggur dan menghormati Jack Ma. Jack Ma juga tersenyum dan berkata, "Aku juga sangat senang." Kedua denting gelas dan minum anggur. Setelah setengah gelas anggur, Jack Ma tidak merasakan apa-apa, tapi wajah cantik Xiao Yu berubah sedikit merah. Dapat dilihat bahwa gadis ini tidak pandai minum. "Dokter Ma, saya menghormati Anda lagi." Xiao Yu menuangkan gelas lagi,
mengambil gelas anggur, dan tersenyum. Xiao Yu, aku melihat wajahmu sedikit merah, jika tidak, berhentilah minum. Jack Ma berkata dengan ramah. Oh, tidak apa-apa. Lebih menyenangkan minum dengan Dr. Ma, jadi aku akan meminumnya. Kata Xiao Yu sambil menyeringai. Baiklah. Jack Ma berpikir dalam hati, cewek ini ada di rumah, jadi minum terlalu banyak adalah masalah besar untuk tidur di rumah. Jadi, Jack Ma minum dengan Xiao Yu. Dr. Ma, bisakah Anda menceritakan kisah Anda dan keluarga Xiao? Setelah minum sebentar, Xiao Yu tiba-tiba menatap Jack Ma dengan mata kabur dan berkata. Jack Ma menghela nafas ringan dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dr. Ma, tidak masalah jika Anda tidak memberi tahu saya. Saya hanya bertanya dengan santai, kata Xiao Yu buru-buru. Oke, kalau begitu aku mungkin akan memberitahumu tentang itu. Kemudian, Jack Ma menceritakan kisahnya pada Xiao Yu. Tentu saja, dia menyembunyikan banyak detail, seperti ayahnya adalah pahlawan negara, dan dia sekarang ditahan di suatu tempat, dia tidak mengatakan semua ini. Setelah Xiao Yu mendengarkan deskripsi Jack Ma, dua air mata jatuh dari matanya seperti dua tirai manik-manik. Melihat Xiao Yu menangis, Jack Ma terkejut dan berkata, mengapa kamu menangis? Dr. Ma, nasibmu sangat pahit, aku merasa kasihan padamu. Xiao Yu memandang Jack Ma dengan bunga pir di wajahnya dan berkata, Bibi, kematiannya sangat menyedihkan. Keluarga Xiao ini sangat penuh kebencian. Xiao Yu adalah gadis yang sangat emosional, setelah dia mendengar tentang pengalaman hidup Jack Ma yang menyedihkan, dia tidak tahan lagi dan menangis. Pada saat ini, dia benar-benar ingin memeluk pria di depannya dan memberinya kenyamanan. Jack Ma melihat Xiao Yu menangis, dan ada perasaan hangat di hatinya, yang menunjukkan bahwa gadis ini sangat bersimpati pada dirinya sendiri. Dia mengambil serbet di atas meja, menyerahkannya kepada Xiao Yu, dan berkata, bersihkan. Baiklah, terima kasih. Xiao Yu mengambil serbet dan menyeka wajahnya, tetapi dia merasa lebih baik. Dr. Ma, ayo pergi sekali lagi. Wajah Xiao Yu merah, dan matanya penuh dengan mabuk, dia jelas minum terlalu banyak. Xiao Yu, aku pikir kamu minum terlalu banyak, kenapa tidak, kata Jack Ma. Tidak, Dr. Ma, aku masih ingin minum denganmu. Xiao Yu cemberut dengan mulut merahnya dan berkata sambil merengek. Baiklah. Jack Ma harus minum secangkir lagi dengan Xiao Yu. Xiao Yu juga meminum anggur merah di gelas sekaligus. Kamu, Dr. Ma, aku sangat mengagumimu. Kamu hidup di lingkungan yang sulit, dan kamu bisa menjadi sangat kuat. Kamu luar biasa. Xiao Yu menatap Jack Ma dengan mata linglung, mengacungkan jempol, dan berkata. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan hanya tersenyum tipis. Apa hebatnya dia? Jika lelaki tua itu tidak dilatih dengan baik, bagaimana dia bisa mencapai hari ini? Selanjutnya, Xiao Yu ingin meminta Jack Ma untuk minum, tetapi Jack Ma berulang kali mengatakan untuk tidak minum, dan pada saat yang sama, tidak membiarkan Xiao Yu minum. Bagaimanapun, Xiao Yu tidak bisa minum pada pandangan pertama, tetapi minum terlalu banyak alkohol sangat buruk bagi tubuhnya. Xiao Yu, kamu minum terlalu banyak, haruskah aku membantumu kembali beristirahat? Jack Ma berkata ketika dia melihat Xiao Yu duduk di kursi, terhuyung-huyung, dan sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Kamu, Dr. Ma, aku masih ingin minum denganmu. Xiao Yu berkata dengan bau alkohol di mulutnya. Xiao Yu, mari kita datang ke Jepang untuk waktu yang lama, bisakah kita minum nanti? Jack Ma masih sangat menyukai dan menghargai Xiao Yu, jadi dia berkata dengan lembut. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Xiao Yu berkata dengan mabuk. Yah, aku akan membantumu kembali ke kamarmu. Jack Ma menopang lengan Xiao Yu dan membawanya ke kamar. Xiao Yu tinggi dan ramping, dan seluruh tubuhnya memancarkan bau harum. Bau itu mengalir ke hidung Jack Ma, membuat Jack Ma merasa melayang. Terutama dari garis pandang Jack Ma, Anda hanya bisa melihat garis karir yang dalam dan berminyak di dada Xiao Yu. Dr. Ma, tahukah Anda? Saya, Xiao Yu, tidak pernah mengagumi pria manapun dalam hidup saya. Anda pasti yang kedua.
Xiao Yu berkata dengan kaku. Jack Ma membantunya untuk mencegahnya jatuh, dan tertawa dan bercanda, aku yang kedua, siapa yang pertama? Yang pertama adalah ayahku. Xiao Yu terkikik. Hahaha. Jack Ma juga geli dan berkata, aku cukup puas berada di belakang ayahmu. Xiao Yu tertawa lagi, dan ranting-ranting yang tertawa bergetar, yang sangat menyentuh. Jack Ma mendukung Xiao Yu dan memasuki kamar kerja, lalu mendukungnya ke samping tempat tidur, memintanya untuk berbaring dan beristirahat. Namun, tepat ketika Jack Ma membantu Xiao Yu ke sisi tempat tidur dan ingin dia berbaring dan beristirahat, Xiao Yu tiba-tiba memeluk tubuh Jack Ma dan memanfaatkan situasi, dan mereka berdua jatuh di tempat tidur. Dan wajah Jack Ma terjebak di antara pasangan Xiao Yu. Ini, Jack Ma. Saya hanya merasa bahwa langit gelap, dan saya sedikit bosan, dan saya diam-diam berteriak dalam hati, apa ini namanya? Jack Ma mencoba yang terbaik untuk bangun dari kegelapan, dan Xiao Yu memeluknya erat-erat dan berkata, Dokter Ma, jika tidak, malam ini, Anda bisa. Batuk, Xiao Yu, biarkan aku pergi dulu, aku sedikit bosan. Jack Ma berkata dengan sedikit sakit. Keadaan Jack Ma saat ini, meskipun sangat bahagia, memang sedikit membosankan. Xiao Yu melepaskan tangannya, dan Jack Ma segera mengeluarkan wajahnya dari kegelapan. Xiao Yu menatap Jack Ma dengan wajah memerah dan berkata, Dokter Ma, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan barusan? Ah, apa yang kamu katakan? Jack Ma bertanya dengan bingung. Ya, kamu menginginkanku malam ini. Xiao Yu berkata dengan wajah malu-malu. Jack Ma tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yu akan mengambil inisiatif untuk mengabdikan dirinya pada ritme. Dengan kata lain, dia dan Xiao Yu baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, dan mereka baru bertemu selama beberapa hari. Xiao Yu, bukankah itu buruk? Lagi pula, aku bukan pacarmu, jadi apa? Sebelum Jack Ma selesai berbicara, Xiao Yu mencetak mulut ceri di mulut Jack Ma. Kemudian, Xiao Yu melingkarkan lengannya di leher Jack Ma, menariknya ke tempat tidur, dan berguling dengan Jack Ma. Mereka semua mengatakan bahwa mereka penuh dengan kehangatan dan nafsu, dan ini tidak benar sama sekali. Jack Ma baru saja minum anggur. Selain itu, melihat wanita cantik di depannya, pikirannya secara alami sudah kacau. Apalagi dia baru saja membantu Xiao Yu masuk ke kamar, dan dibawa ke tempat tidur oleh Xiao Yu, dan wajahnya ditenggelamkan ke tempat itu. Naluri seorang pria telah lama kewalahan. Pada saat ini, Xiao Yu sangat aktif, Jack Ma secara alami tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Keduanya menjadi semakin pelupa, dan Xiao Yu pergi melepas celana Jack Ma. Pada akhirnya, dia dan gadis ini bergabung. Namun, ketika dia dan gadis ini digabungkan, dia terkejut menemukan ada bunga persik merah cerah di spray. Xiao Yu, kamu. Apakah ini pertama kalinya? Jack Ma menatap Xiao Yu dan berkata dengan heran. Xiao Yu menahan rasa sakit dan berkata dengan malu-malu, iya, ini pertama kalinya bagi orang lain, kamu. Bersikaplah lembut. Jack Ma tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yu adalah yang pertama kali. Dan dia benar-benar mengambil pertama kalinya. Ini memenuhi hati Jack Ma dengan rasa bersalah. Dokter Ma, jangan salahkan dirimu sendiri, saya bersedia memberikannya kepada Anda untuk pertama kalinya, saya sangat puas dan bahagia, kata Xiao Yu Nuo. Tetapi, oh, jangan lakukan itu lagi, cepatlah. Sekarang setelah perahu selesai, Jack Ma tidak banyak bicara lagi. Xiao Yu, pramugari cantik ini, akhirnya menjadi wanita sejati. Dan dia rela memberikannya pertama kali kepada suami yang hebat. Setelah 1,5 jam, Xiao Yu, tanpa 1 inci pun benang, meringkuk di lengan Jack Ma, semanis anak kucing. Jack Ma merangkulnya, tapi hatinya sedikit rumit. Meskipun barusan, itu benar-benar nyaman. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada jejak rasa bersalah. Xiao Yu adalah gadis yang baik. Bagaimana Anda bisa? Selain itu, dia tidak bisa bertanggung jawab untuknya. Xiao Yu, aku hanya, kata Jack Ma kepada Xiao Yu. Xiao Yu berkata dengan cepat, Dokter Ma, jangan bicarakan itu, saya bersedia, dan saya tidak menyalahkan Anda sama sekali.
Tidak, maksudku, aku sudah punya pacar, jadi. Jack Ma ragu-ragu. Dokter Ma, saya juga tahu ini, jangan khawatir, ketika saya akan menyerahkan tubuh saya kepada Anda, saya akan siap secara mental. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab, dan aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi pacarku. Aku hanya sekedar menyukaimu, memujamu, dan aku rela memberikanku padamu. Kata Xiao Yu nuo-nuo. Kata-kata Xiao Yu membuat Jack Ma merasa masam dan bersalah. Tentu saja, jika kamu bisa meninggalkanku tempat kecil di hatimu, aku akan lebih bahagia dan lebih puas. Mata Xiao Yu penuh dengan harapan. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan mengangguk berat, menunjukkan bahwa Xiao Yu pasti akan memiliki tempat di hatinya. Dokter Ma, saya akan mandi. Xiao Yu hanya merasa lengket dan pergi mandi. Jack Ma mengangguk. Xiao Yu bangkit, turun dari tempat tidur, meninggalkan kamar, dan berjalan menuju kamar mandi. Jack Ma memandangi tubuh Xiao Yu yang tinggi dan menawan, dan menghela nafas pelan. Jack Ma, bagaimanapun juga, kebajikan macam apa kamu, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak keberuntungan. Setelah mandi, Xiao Yu mengenakan baju tidur tipis dan kembali ke kamar, dia meringkuk ke dalam pelukan Jack Ma dan berkata, Dokter Ma, jangan pergi malam ini. Yah, jangan pergi. Hihi, bagus. Xiao Yu menjawab dengan gembira, lalu memeluk Jack Ma dan tertidur. Pagi selanjutnya, Jack Ma bangun lebih dulu. Setelah bangun, dia menemukan bahwa Xiao Yu melilit tubuhnya seperti gurita, dan wajah yang diletakkan di dadanya masih memiliki senyum yang manis dan memuaskan. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk pantat Xiao Yu, dan Xiao Yu bangun dengan mengantuk. Ya, Dokter Ma, apakah Anda sudah bangun? Xiao Yu mengerutkan bibirnya dan berkata sambil merengek. Bangun? Itu, Xiao Yu, bangun, aku punya sesuatu untuk dilakukan hari ini dan harus bangun lebih awal. Jack Ma tersenyum. Aduh. Xiao Yu buru-buru turun dari tubuh Jack Ma dan berkata, Dokter Ma, apakah Anda akan melakukan sesuatu yang penting? Lalu saya akan membuatkan sarapan. Xiao Yu, kamu tidak perlu membuat sarapan, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Jack Ma bangkit dan mengenakan pakaiannya. Jack Ma akan naik pesawat khusus Kementerian Luar Negeri untuk pergi ke Siam hari ini untuk merawat Ratu Siam. Fu Jingjing sudah memposting rencana perjalanan di WeChat-nya, dan dia harus tiba di bandara sebelum jam 9. Xiao Yu tidak bertanya pada Jack Ma apa yang akan dia lakukan, jadi dia dengan patuh membantu Jack Ma berpakaian. Setelah berpakaian, Jack Ma pergi untuk mandi. Saat Jack Ma sedang mencuci, ponsel yang ditinggalkannya di kamar tiba-tiba berdering. Ketika Xiao Yu melihat bahwa ide penelepon bertanda, Ling Ling, dia terlalu malu untuk terhubung, tetapi memanggil Jack Ma, Dokter Ma, Anda sedang menelepon. Jack Ma buru-buru keluar dari kamar mandi, kembali ke kamar, menghubungkan telepon, dan berkata, Ling Ling. Sepupu, di mana kamu sekarang? Aku sudah menyiapkan segalanya, aku akan menemukanmu. Suara Ma Ling Ling datang dari telepon. Jack Ma melirik Xiao Yu, tidak malu untuk mengatakan lokasinya, tetapi berkata, Ling Ling, kamu langsung ke bandara sekarang, ketika kamu tiba, hubungi Nona Fu, aku akan segera memberimu nomor telepon Nona Fu, kamu dapat mengatakan itu aku sepupu baik-baik saja. Baiklah. Ma Ling Ling menjawab. Jack Ma dan Ma Ling Ling mengakhiri panggilan dan memberikan nomor ponsel Fu Jingjing kepada Ma Ling Ling. Xiao Yu memandang Jack Ma dengan curiga dan berkata, Dokter Ma, apakah Anda akan pergi ke bandara selanjutnya? Ya. Jack Ma mengangguk. Apakah kamu akan kembali ke Jianghai? Xiao Yu berkata dengan sedikit enggan. Oh tidak, lupakan saja, biarkan aku memberitahumu, ini seperti ini. Atas undangan Kementerian Luar Negeri, aku akan pergi ke Siam untuk mentraktir seseorang. Tidak, aku akan bergegas. Jack Ma tidak menyembunyikan Xiao Yu. Jalan. Ketika Xiao Yu mendengar bahwa Jack Ma diundang oleh Kementerian Luar Negeri untuk pergi ke Siam untuk mengobati orang, dia terkejut, dan berulang kali berkata, Dokter Ma, Anda luar biasa. Bahkan Kementerian Luar Negeri mengundang Anda untuk mengobati penyakit. Sial, tangkap saja bebek di rak.
Jack Ma berkata dengan senyum tipis. Wah. Ngomong-ngomong, Xiao Yu, jangan panggil aku Dokter Ma di masa depan, panggil saja aku dengan namaku. Tidak, aku tidak memanggil namamu, aku akan memanggilmu Kakak Ma, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Baris. Jack Ma juga tertawa. Setelah Jack Ma mandi, dia melambai ke Xiao Yu dan pergi. Xiao Yu buru-buru berlari ke Jack Ma dengan kengganan di matanya. Kakak Ma, bisakah kita bertemu lagi lain kali? Tentu saja. Jack Ma berkata dengan tegas. Kalau begitu aku akan menghubungimu di masa depan, apakah kamu akan mengabaikanku? Xiao Yu bertanya lagi. Mendengar ini, Jack Ma segera tersenyum dan berkata, Xiao Yu, menurutmu siapa saudaraku? Wah. Xiao Yu, selamat tinggal. Selamat tinggal. Jack Ma membuka pintu dan pergi. Xiao Yu berdiri di depan pintu, cekikikan, dan kepuasan tergantung di wajahnya yang tampan. Sebelum Jack Ma meninggalkan komunitas, dia menerima telepon dari Fu Jingjing dari Kementerian Luar Negeri. Dokter Ma, di mana Anda sekarang? Saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda, kata suara Fu Jingjing. Tidak, aku akan naik taksi sendiri ke bandara, kata Jack Ma. Oke, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Fu Jingjing tahu temperamen Jack Ma, tetapi tidak memaksa Jack Ma. Ngomong-ngomong, apakah sepupuku Ma Lingling menghubungimu? Tolong jaga dia, kata Jack Ma. Saya sudah menghubungi, jangan khawatir, Nona Ye adalah sepupu Anda dan asisten Anda, kami akan mengaturnya dengan baik, kata Fu Jingjing. Terima kasih. Tidak, ini yang harus aku lakukan. Setelah Jack Ma dan Fu Jingjing mengakhiri panggilan, mereka membeli kue tangan, naik taksi, dan langsung pergi ke bandara. Pada saat ini, itu adalah jam sibuk untuk bekerja di Beijing, dan itu benar-benar kemacetan lalu lintas. Berkat Jack Ma pergi lebih awal, jika tidak, dia pasti tidak akan bisa sampai ke bandara. Ketika Jack Ma hendak tiba di bandara, telepon Jack Ma berdering lagi. Ketika dia melihat ide penelepon, itu adalah nomor telepon Zhao Junjiang, dan dia tahu bahwa Tuan Zhao yang ingin berbicara dengannya. Dia buru-buru menjawab telepon, dan suara Zhao Lao datang dari telepon, Tuan Ma, apakah kamu akan pergi? Ayo pergi, Tuan Zhao, kata Jack Ma. Pergi saja, Pak Tua, saya tidak memiliki persyaratan lain untuk perjalanan Anda ke Siam, hanya satu kalimat, Anda harus membawa 4 harta itu kembali. Penatua Zhao, jangan khawatir. Oke, semoga kamu sukses. Oke. Jack Ma mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab. Setelah sekitar 1 jam 20 menit, taksi tiba di bandara. Jack Ma membayar mobil dan hendak berjalan ke bandara ketika dia mendengar suara Ma Lingling, sepupu, kamu di sini. Ketika Jack Ma mengikuti suara itu, dia tercengang. Dia melihat seorang gadis urban mengenakan seragam stocking hitam, dan kacamata berbingkai hitam di wajahnya, menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan ke arahnya. Bukan hal yang aneh melihat gadis urban seperti ini di ibu kota, tapi yang membuat Jack Ma aneh adalah gadis ini tidak lain adalah sepupunya Ma Lingling. Anda harus tahu bahwa pakaian Ma Lingling sebelumnya semuanya mengenakan rok lipit dan gambar seorang gadis kecil yang polos. Sekarang, dia telah mengubah gayanya dan mengubah dirinya menjadi saudara perempuan kerajaan. Bagaimana mungkin Jack Ma tidak tinggal? Ma Lingling merasakan perasaan aneh saat melihat Jack Ma menatap lurus ke arahnya. Sepupu, apa yang kamu lihat? Ma Lingling menatap Jack Ma sambil tersenyum. Jack Ma kembali sadar, menatap Ma Lingling, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu melakukannya seperti ini? Sepupu, apa artinya menjadi seperti ini? Aku di sini bukan untuk bekerja sama denganmu. Kamu membawaku ke Siam dan mengatur agar aku menjadi sekretaris, jadi aku harus memiliki penampilan sekretaris. Tidak, aku akan melakukannya. Aku mengganti pakaianku. Ma Lingling tersenyum lembut. Jack Ma juga tersenyum dan berkata, oke. Itu benar, untuk pergi ke Siam bersama Jack Ma dan menjadi sekretaris Jack Ma, Ma Lingling secara khusus menyesuaikan pakaiannya. Lagi pula, ketika dia menonton TV, gambar sekretaris-sekretaris itu semuanya seperti ini, mengenakan seragam rok penuh pinggul, dan kacamata berbingkai hitam, terlihat intelektual dan cantik.
Sepupu, bagaimana kabarku? Ma Lingling berkata sambil tersenyum. Cukup baik, kata Jack Ma. Melihat bahwa jawaban Jack Ma sedikit asal-asalan, Ma Lingling cemberut dan berkata, sepupu, aku tidak tampan seperti ini. Sebelum Jack Ma bisa menjawab, tawa seorang wanita datang, Nona Ma secara alami cantik, pakaian seperti apa yang tidak terlihat bagus. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Fu Jingjing berjalan dengan senyum di sepatu hak tingginya. Fu Jingjing mengenakan setelan perak putih yang sangat profesional, sosoknya montok dan sensual. Setelan wanita dengan ketat menguraikan sosoknya, membuat sosoknya terlihat lebih menarik. Pantat wanita ini sangat terbalik, seperti buah persik, yang membuat orang memikirkannya. Melihat Fu Jingjing, seorang wanita intelektual, datang, Ma Lingling merasa kerdil. Lagi pula, dia jelas tidak sebagus wanita seperti Fu Jingjing dalam mengendalikan pakaian gadis kerajaan seperti itu. Fu Jingjing mengerutkan kening dan tersenyum, semuanya tampak sopan dan sopan.